Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mewawancara beberapa mahasiswa terkait dengan persepsi mereka mengenai pilkada tahun ini. Wawancara kakaknya tentang terkait pilkada yang khususnya di NTB ini. Gimana Kak melihat suasana pilkada saat ini? Kita melihat di NTB ini, suasana demokrasi ini sudah berjalan dengan sangat bagus, terutama bagaimana terkait paslon-paslon yang mendeklarasikan dirinya dengan baik dan tidak ada kecurangan-kecurangan yang terlihat sampai saat ini. Untuk suasananya untuk di NTB ini sangat bagus, tidak ada ketimpangan antara misalnya perdebatan tentang terkait tidak ada permasalahan-permasalahan atau konflik-konflik yang terjadi dalam mendeklarasikan setiap pasangan calonnya. Apa pandangan kakak tentang situasi politik menjelang pilkada tahun ini terutama di NTB? Situasi politik saya rasa juga masih aman, tapi mungkin yang perlu kita antisipasi sebagai anak muda mungkin bagaimana money politik yang terjadi, kemudian suap menyuap segala macam. Dan kalau secara umum suasana politiknya masih aman lah. Bagaimana pendapat kami tentang debat perdana calon gubernur kemarin? Saya pikir semua calon memiliki aspirasi tersendiri mengenai visi dan misi yang mereka sampaikan. Terutama kalau saya mengambil kesimpulan, saya pikir untuk debat kemarin, terutama dari 02, saya kira mereka menyampaikan cukup baik tentang visi misi, terutama dalam human resource development. Dan saya pikir ini sesuatu yang baik untuk NTB ke depannya, terutama dari program-program seperti pertukaran pelajar dan beasiswa yang telah dan sedang berlangsung di NTB. Apa harapan kakak terhadap calon-calon yang mencalonkan diri sebagai gubernur yang akan terpilih? Harapan saya terhadap para gubernur dan bupati yang terpilih adalah agar mereka menjadi pemimpin yang berkomitmen kuat dan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Nah, juga diketahui kan di beberapa pilkada gubernur ini kan terdapat beberapa calon yang akan mencalonkan diri kan. Nah, apa harapan kakak kepada calon-calon yang akan mencalonkan diri ini sebagai gubernur yang akan terpilih? Untuk harapan saya ya, karena dari beberapa paslon, khususnya dari 3 paslon sekarang yang berkompetisi ataupun yang sudah resmi menjadi calon gubernur kita, ya mungkin dari beberapa orang punya pilihan yang berbeda. Tapi yang di sini yang saya harapkan itu yang pertama itu adalah ketika mungkin dari beberapa paslon ataupun dari salah satu paslon nanti ketika sudah resmi ataupun sudah terpilih menjadi gubernur kita, tidak memungkinkan ataupun tidak menutup mata terkait dengan apa yang menjadi permasalahan khususnya yang ada di NTB. Karena kita melihat dari beberapa tahun sebelumnya banyak sekali masalah-masalah yang ada di NTB, khususnya masalah-masalah yang ataupun peraturan-peraturan yang diterbitkan ataupun yang ditetapkan oleh pemerintah kita pada saat ini itu tidak pernah berpihak kepada rakyat ataupun orang-orang yang miskin gitu. Jadi selalu menguntungkan untuk mereka saja yang mempunyai keuntungan ataupun yang mempunyai kepentingan saja. Jadi harapannya saya, untuk harapan besar saya, agar beberapa kebijakan ataupun beberapa keputusan itu lebih banyak melihat orang-orang yang orang-orang yang sekarang tertindas ataupun orang-orang yang sampai saat ini belum mendapatkan keadilan gitu kan. Karena saya melihat di beberapa tahun sebelumnya itu keputusan ataupun peraturannya hanya memungkinkan untuk segelintir kelompok saja. Contohnya saja di Korleko. Kemarin di Korleko itu sempat turun aksi di Polda dan juga di gubernur itu menyuarakan keresahannya terkait dengan galian C ataupun tambang yang ada di Korleko itu karena mencemar beberapa sungai ya, dan juga mencemar beberapa perairan di sana. Itu yang ditutup sama mereka. Akan tetapi PJ pejabat gubernur yang saat ini
duduk di bangku gubernur tidak bisa memberikan jawaban ataupun tidak bisa memberikan klarifikasi apa sekiranya untuk bisa menjawab keresahan-keresahan yang ada pada masyarakat. Bagaimana pandangan Kakak tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses tersebut? Kalau dari saya ya sangat penting sih, soalnya masyarakat kan harus tahu gimana cara berpartisipasi politik, bukan hanya pas pemilu aja, tapi mereka juga harus tahu visi dan misi mereka untuk bisa menentukan pilihan mereka. Jangan hanya jangan hanya ikut-ikutan, dia harus menentukan apa sih yang terbaik buat NTB ini, dan dilihat dari visi misi calon gubernur dan wakil gubernur. Dari hasil wawancara yang kami lakukan kepada beberapa mahasiswa terkait persepsi mereka mengenai pilkada tahun ini, terutama di NTB sendiri, mereka melihat suasana pilkada ini cukup menarik dan memanas, yang dimana calon urut nomor 1 dan calon urut nomor 2 yang dulunya mereka satu tim, sekarang mereka menjadi tim yang berbeda antara calon nomor 1 dan calon nomor 2. Dan mereka melihat suasana pilkada tahun ini demokrasinya berjalan dengan lancar. Tidak ada penyimpangan yang terlihat antara paslon nomor 1 maupun paslon nomor 2 dan 3. Dan mahasiswa berharap paslon yang akan menang nanti mereka mewujudkan visi misi mereka dengan nyata, tidak hanya omongan belakang saja. Mahasiswa juga ikut berpartisipasi dalam pilkada tahun ini. Mereka tidak hanya ikut-ikutan saja, tetapi mereka juga mengikuti proses jalannya pilkada pada tahun ini. Dan beberapa mahasiswa juga ikut terlibat menjadi anggota penyelenggara pilkada atau bisa disebut menjadi anggota KPPS. Jadi kami dari kelompok 1 mengharapkan hal yang sama terkait pernyataan dari beberapa mahasiswa yang kami wawancara, dan kami berharap pilkada tahun ini terutama di NTB sendiri berjalan dengan baik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilihan umum.